Halo guys, Omay di sini dan di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini dibuat pada tahun 1990 dan disutradarai oleh Ron Underwood. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Curug gila kopina, berang-berang darah berkat, berangkat. Di sebuah kota terpencil yang terletak di gurun pasir dan dikelilingi bebatuan, kita akan diperkenalkan dengan tukang serabutan yang ada di kota tersebut yang bernama Valdan Bas, tidak pakai O. Di tengah perjalanan Valdan Bas bertemu dengan mahasiswa geologi yang bernama Ronda, menanyakan apakah ada industri di kota ini. Karena alat pengukur pendeteksi ada getaran bumi yang aneh, Bas menjawab bahwa di kota ini tidak ada aktivitas apapun, dan Bas pun pergi ke Lemet Market dan bertemu pemilik seorang Asia yang bernama Walter. Ini dia tengkoraknya, dan Val pun bertemu dengan Bert dan pemajikannya di sana. Di tempat lain, Ronda yang sedang berkemas untuk pulang di mana terjadi sesuatu yang aneh di dalam tren lalu tiba-tiba. Kembali ke Val dan Bas, di tengah perjalanan mereka melihat tukang listrik yang sedang duduk santai di atas tower. Val pun noong tuang listrik tersebut dengan memanjat tower, tetapi Val dikagetkan ternyata tukang listrik itu telah mati. Salah satu dokter yang ada di kota tersebut menyebutkan bahwa kematian tukang listrik itu dikarenakan dehidrasi, entah apa yang dia takuti di bawah sehingga dia tidak berani untuk turun sampai dia mati dehidrasi. Singkat waktu, kejadian pun semakin aneh dikala si abah pemilik domba yang tewas dengan mengenaskan dan dua pekerja jalan dibuat heran dengan keluarnya darah di dalam tanah dan akhirnya kembali ke Val dan Bas yang dikagetkan dengan ternak siapa yang tersabik-sabik dan siapa yang terkubur di dalam tanah. Val pun pergi ke kantor polisi yang jaraknya lumayan jauh dari kota tersebut. Di tengah perjalanan mereka melihat setumpuk batu yang menghalangi jalan mereka dan melihat dua pekerja yang tewas, mereka pun putar arah dan tancap gas. Ketika Val dan Bas kembali, mereka dibuat heran dengan penemuan hewan aneh yang mirip orai kadut yang menggigit bawah mobil mereka. Kembali ke si dokter yang sedang duduk santai dengan pemajikannya, tiba-tiba si dokter pun ditarik ke dalam tanah sedangkan istrinya masuk ke dalam mobil, tapi tidak ada kesempatan untuk kabur karena makhluk tersebut mampu untuk menenggelamkan seekor mobil. Kembali ke mereka yang sedang sibuk cacahan mencari jalan keluar dari kota itu, lalu mereka memiliki Eddie yang menyuruh Val dan Bas mencari bantuan dengan buat kuda. Di tengah perjalanan mereka mampir ke Pak Dokter untuk memberitahu jangan beraktivitas di luar rumah, tetapi mereka berdua terlambat, lalu mereka menemukan mobil Pak Dokter yang terkubur dengan lampu yang masih menyala yang membuat mereka ngahulang. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kuda mereka amuk-amukan terpunggung, mereka pun ngejulidag. Dan untuk pertama kalinya mereka melihat tengkorak makhluk itu yang mirip hilir jedur, namun makhluk ini memiliki lidah yang banyak. Lalu mereka dikejar dan mereka ngadonsel, dengan tidak sengaja mereka membunuh makhluk tersebut. Ronda menyimpulkan bahwa duri-duri yang menempel pada tubuh makhluk itulah yang membuatnya bisa bergerak di dalam tanah. Ronda melihat data dari alat pengukurnya, dia memperkirakan bahwa masih ada 3 makhluk lagi yang masih hidup. Lalu mereka berlari ke atas batu untuk menghindari makhluk tersebut dan kemudian mereka pergi menuju minimarket. Di sana Ronda ditanya jenis makhluk apakah itu. Ronda tidak bisa menyimpulkan karena makhluk itu tidak terdaftar di jenis satwa apapun. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan makhluk itu di depan mereka dan mengancam nyawa si Val, tapi beruntung masih bisa selamat. Tetapi ketegangan belum selesai sampai di situ. Makhluk itu mengetahui keberadaan mereka dan terbukti si Ronda yang kakinya terlilit kawat ditarik oleh makhluk tersebut, tapi beruntung Ronda bisa selamat dengan melepaskan celananya. Setelah itu mereka lari ngambecir masuk ke dalam toko. Di saat itu juga mereka sadar bahwa makhluk tersebut bisa mendeteksi getaran sehingga freezer yang ada di toko langsung dimatikan, tetapi makhluk tersebut masuk ke dalam toko dan mencaplok si abah pemilik toko, sedangkan yang lainnya berhasil selamat karena mereka naik ke tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Bert dan pemajikannya kaget setelah melihat semua orang ada di atas rumah. Val pun ngebel mereka untuk memberitahu bahwa ada makhluk tanah yang menuju mereka dan menyuruhnya untuk naik. Tapi entah apa yang ada di pikiran Bert, bukannya naik malah dia ngambil bedil dan bertarung dengan makhluk tersebut. Setelah pertarungan yang mengeluarkan kesang badak dan kesang alus, akhirnya makhluk tersebut pun mati. Setelah Bert naik betapa kuat dan cerdiknya makhluk tersebut, dia mampu untuk merobohkan rumah sehingga
Kemudian Val menghubungi mereka untuk menjemputnya menggunakan mobil, tapi tiba-tiba makhluk itu menenggelamkan mobil tersebut. Di saat itu juga Buzz mempunyai ide untuk menjemput semua orang menggunakan bulldozer, tapi butuh pengalihan. Di saat itu juga salah satu teman mereka menyalakan, gua nggak tahu itu apa namanya, mengalihkan makhluk tersebut agar Val bisa membawa bulldozer. Setelah makhluk terpancing, Val langsung ngabecir menuju bulldozer, tapi tiba-tiba makhluk itu mendeteksi getaran dan Val mencoba untuk diam. Val berhasil membawa bulldozer tersebut. Di sisi lain, Burt sedang membuat bom dadakan tapi tidak pakai tahu. Setelah Val berhasil membawa semua orang menuju gunung batu, tetapi kecerdasan makhluk itu dengan membuat jebakan berhasil membuat mereka panik kembali. Kembali ke Val, makhluk itu pun tidak bisa menenggelamkan bulldozer tersebut. Setelah itu Burt melemparkan bom untuk mengalihkan perhatian makhluk tersebut dan mereka berlari ke batu untuk berlindung. Setelah sedikit aman, mereka memiliki Eddie untuk melemparkan bom tersebut menggunakan tali supaya bisa ditarik-tarik tepatnya seperti ngusep. Setelah bom dilemparkan, akhirnya makhluk itu pun memakannya dan langsung mati. Sisa satu makhluk lagi, kali ini si Val yang ngusep, tapi si makhluk tersebut sangat pintar memuntahkan bom tersebut ke arah mereka sehingga mereka nganclang saling terpisah. Val dan Buzz sadar bahwa mereka dalam bahaya dan mereka pun diam tak bergerak. Val sadar bahwa makhluk tersebut semakin pintar, tapi si Val mempunyai Eddie dengan berlari ke tepi jurang bertujuan supaya si makhluk mengikutinya. Setelah mereka berdiri di tepi jurang, makhluk itu pun mengejar mereka. Ketika makhluk mendekat, Val meloncat ke samping sehingga makhluk itu pun jatuh dan modal. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video dari gua. Dukung gua biar lebih semangat. Curug di Covina. Salam Tibudak Sunda.